Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bindru Satrio Jati Satoto dengan NIM G0124059, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum saya blok 2.1. Untuk soal yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi untuk mekanisme ereksi, rangsangan seksual diproses pada jaris supraspinal di area preoptik medial dan nucleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari sistem saraf pusat dibawa ke efektor via serabut parasimpatis segmen sakralis 2-4 atau NEA-CLMS S2 S4. Sedangkan untuk inhibisi ereksi sendiri dibawa oleh serabut parasimpatis segmen lumbalis 1-3 atau NEA-CLMS L1-L3. Untuk reseptor aferen dibawa oleh nervus dorsalis penis menuju NEA-CLMS S2 S4. Lalu eferen dibawa oleh nervi erigentes serabut parasimpatis yang memberi efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis dan dilatasi arteria helicinae dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi caverne sehingga tunica albuginea teregang dan vena-vena yang menembus tunica terjepit. Dengan cara ini, aliran keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internal meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Jadi seperti aliran darah yang keluar melalui vena itu kayak dijepit seperti itu. Dengan demikian, panjang dan diameter penis bertambah dan disebut berada dalam posisi ereksi. Untuk mekanismenya sendiri, mulai dari impuls saraf parasimpatis melepaskan nitrat oksida dan atau vasoaktif intestinal peptide sehingga mengaktifkan enzim guanyl siklase. Lalu terjadi peningkatan pembentukan guanosin monofosfat siklik atau GMF siklik. Lalu terjadi pelebaran arteri-arteri penis atau vasodilatasi dari arteri dan jalinan trabekula serat-serat otot polos. Lalu otot polos pada penis melemas dan aliran darah ke dalam penis bertambah sehingga terjadi tekanan yang tinggi dalam sinusoid penis dan terjadi penghubungan jaringan erektil. Lalu penis menjadi keras dan memanjang. Ini gambarannya yang tadi, venanya terjepit sehingga kayak menghambat darah yang keluar sehingga tetap ada posisi ereksi seperti itu. Lalu untuk mekanisme ejakulasi sendiri dibagi jadi dua. Yang pertama emisi dan ejakulasi. Untuk emisi itu adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra. Yang pertama kontraksi vas deferens dan ampula keluarnya sperma ke dalam uretra interna. Lalu terjadi kontraksi lapisan otot pada glandula prostata, kelenjar prostat diikuti kontraksi glandula vesicula seminalis. Lalu sekret prostat dan vesicula seminalis disemprotkan dalam uretra sekaligus mendorong sperma yang bercampur dari uretra pars prostatica. Lalu semuanya bercampur dengan mukus yang disekresikan oleh glandula bulbouretralis Kopri untuk membentuk semen. Nah, mekanisme ejakulasi sendiri ini rangsangnya dibawa oleh nervus pudendus yang dibawa ke NEA-CLMS L1-L3. Segmen lumbalis 1-3. Lalu untuk ejakulasi sendiri adalah keluarnya cairan semen dari osium uretrae externum. Pertama jadi pengisian uretra internal dengan semen atau emisi tadi, lalu akan memberikan sinyal sensoris lewat nervus pudendus ke regio sacral medulla spinalis, lalu menyebabkan ada rasa penuh yang mendadak di organ genitalia interna dan juga merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna, sekaligus juga membuat otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus ini berkontraksi sehingga ada peningkatan tekanan di kedua jaringan erektil penis dan ductus di genital urea. Maka sehingga semen dan sperma itu bisa didorong keluar atau terjadi proses ejakulasi seperti itu. Lalu untuk soal nomor 2, jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima externa. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah bantalan jaringan lemak yang terletak di atas tulang kemaluan. Jadi di atas os pubis, di atas simfisis pubis ada jaringan lemak lalu ditutupi oleh mons pubis. Yang pada wanita area ini biasanya lebih menonjol dan ditutupi oleh rambut kemaluan atau pubes. Jadi
Pubis dan mons pubis itu dua hal yang berbeda. Kalau mons pubis itu bantalnya, kalau pubis itu rambut kemaluannya setelah pubertas. Nah, fungsi utama dari mons pubis ini adalah memberikan bantalan dan melindungi tulang kemaluan selama aktivitas seksual. Mons pubis letaknya yang ini. Lalu yang kedua adalah labia mayor. Labia mayor atau bibir luar adalah sepasang lapisan kulit tebal, lipatan kulit tebal yang membentuk seperti bibir yang membentang dari mons pubis ke arah perineum. Sebagai batas dari vulva, labia mayor juga mengelilingi dan melindungi struktur vulva lainnya termasuk labia minor, klitoris dan ostium vagina. Bagian luar dari labia mayora biasanya ditutupin oleh rambut kemaluan dan cenderung berwarna lebih gelap, sedangkan kalau bagian dalam lebih halus atau jarang ada pubis dan warnanya cenderung lebih cerah. Lalu labia minor atau bibir dalam adalah lipatan kulit tipis yang terletak di dalam labia mayor. Nah, fungsinya itu untuk mereka itu mengelilingi dan melindungi lubang ureter dan vagina serta klitoris. Nah, warna dan ukuran dari labia minor ini bervariasi antara individu. Jadi tiap orang itu biasanya warna labia minornya beda. Cuman sama aja cenderung lebih cerah daripada labia mayornya. Untuk ruangan cekungan sebelum masuk ostium tersebut disebut vestibulum vagina yang dibatasi oleh labia minor. Jadi labia minor ini membatasi vestibulum vagina yang dalam. Lalu klitoris. Klitoris adalah organ yang kecil dan sangat sensitif yang terletak di pertemuan anterior labia minor. Nah, klitoris ini berbentuk seperti tonjolan kulit kecil atau glans klitoris. Glans klitoris yang ini atau yang ini yang tertutupi kulit atau prepubium clitoridis. Nah, klitoris ini homolog sama glans penis kalau yang di laki-laki. Untuk prepubiumnya juga sama, homolog sama prepubium di penisnya laki-laki gitu. Nah, di bawah glans klitoris ada corpora cavernosa clitoridis. Yang ini juga homolog sama corpora cavernosus di OGM juga. Yang menjalar hingga daerah ischion sebagai organ erektil. Nah, di dalamnya pula ada struktur yang membentuk lampu yang disebut bulbus vestibuli. Nah, klitoris ini memiliki banyak banget ujung saraf dan merupakan pusat utama sensasi seksual pada wanita. Nah, struktur ini terdiri dari dari glans yang terlihat dan bagian internal bagian internal yang membajang ke dalam tubuh. Lalu ada bulbus vestibuli. Bulbus vestibuli adalah jaringan erektil yang terletak di kedua sisi lubang vagina yang di sini di bawah labia minor. Nah, selama rangsangan seksual, jaringan ini akan terisi darah, menyebabkan pembengkakan yang membantu dalam proses penetrasi dan meningkatkan sensasi seksual. Lalu yang terakhir ada glandula vesicularis Bartholin, vesicularis major atau Bartholini. Glandula vesicularis major ini atau kelenjar Bartholin adalah sepasang kelenjar yang terletak di kedua sisi lubang vagina, ostiumnya di sini. Nah, kelenjar ini mengeluarkan cairan lendir yang berfungsi sebagai pelumas selama aktivitas seksual, membantu mengurangi gesekan dan mempermudah penetrasi. Lalu soal yang ketiga, jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Pertama, dari posisi anatomisnya, ren itu terletak di belakang perineum atau retroperineal dan ada di polus superiornya ada glandula adrenal di sini. Ini di polus superiornya. Secara skeletopis, ren sinistra terletak di superior atau atasnya vertebra thoracalis 12 atau sekitar coste 11 sampai dengan inferior atau bawahnya vertebra lumbalis 3. Untuk ren dextra biasanya lebih rendah setengah vertebra karena ada pendesakan lobus hepatis dextra. Nah, ketika respirasi, dinding abdomen posterior abdomen mengembang sehingga posisi ren turun sekitar 2,5 cm. Lalu masuk ke pembungkusan fiksator. Yang pertama, lapisan pembungkus dari profunda ke superficial ada kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa itu pembungkus yang meliputi ren. Kapsula fibrosa ini langsung melekat erat pada permukaan luar ren. Selanjutnya ada perirenal fat atau
perirenal fatnya adalah lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang keluar masuk perirenal fat yang ini. Lalu ada fascia renalis. Fascia renalis adalah lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat, ren dan glandula suprarenalis. Nah, fascia renalis ini membungkus ren, glandula adrenal, dan pada bagian depannya disebut fascia gluteus atau gluteus fascia. Lalu yang kedua ada fiksator. Fiksator ini fungsinya untuk menyokong dan memfiksasi ren agar tetap ada di tempatnya. Ini terdiri dari fascia renalis, arteria vena renalis, dan corpus adiposum, yaitu tadi disebutin pararenal dan perirenal fat. Nah, corpus adiposum ini fungsinya untuk memfiksasi ren saat bernafas, dan apabila berkurang secara drastis, contoh apabila orang ini melakukan diet ekstrim, maka lemak-lemaknya akan menghilang termasuk si pararenal dan perirenal fat ini, sehingga terjadi nefroptosis ginjal atau ginjal turun, sehingga uretra ini tertekuk atau terjadi hidronefrosis. Lalu secara topografinya ada facies anterior dan dextra. Beberapa ini terpisah oleh lapisan peritoneum, sedangkan lainnya berkontak langsung dengan ren. Pada polus superior melekat glandula suprarenalis di bagian sini. Lalu di polus inferior pada lateralnya melekat flexura coli dextra, dan pada medialnya melekat dengan intestinum tenue intraperitoneal. Lalu pada fase anterior dan sinistra, sebagian kecil sisi medial polus superior tertutup glandula suprarenalis sinistra. Sisanya tertutup oleh gaster intraperitoneal dan lien. Ini gaster intraperitoneal di sini, sekitar sini melekatnya, untuk lien di sekitar sini melekatnya. Nah, tengahnya ren ini ditutupi oleh pankreas yang terletak di retroperitoneal. Di lateralnya sendiri, di separuh bawah ren ini tertutup oleh flexura coli sinistra dan permulaan dari colon descendens. Sedangkan pada medial ditutupi sebagian dari jejunum yang terletak intraperitoneal. Untuk topografinya, pada posterior dan dextra dan sinistra, di superior terdapat diafragma. Ini diafragma di sekitar sini. Lalu di inferior dari medial ke lateral ada musculus psoas major di sekitar sini. Lalu ada musculus quadratus lumborum di sekitar sini, dan musculus transversus abdominis di sini. Lalu juga ada nervus subcostalis, nervus ilioinguinalis, dan nervus iliohypogastricus. Untuk struktur X-ray sendiri, pertama ada facies. Fasiesnya terdiri dari facies anterior dan posterior yang sebelumnya udah dijelasin di sini, facies anterior dan posterior. Lalu untuk polus atau ekstremitas, yang pertama ada polus superior atau ekstremitas cranialis. Nah, polus superior ini berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis. Fotonya yang ini berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis ini. Lalu ada juga polus inferior atau ekstremitas caudalis. Untuk margumnya atau batasnya, pada lateralnya berbentuk konveks atau cembung. Bisa dilihat ini bentuknya emang cembung gini. Lalu untuk medialnya merupakan bagian yang lebih cekung. Ini margo lateral, ini margo medial. Lalu di margo medialnya juga ada hilus renalis yang terdiri dari pada anterior itu vena renalis yang ini. Lalu pada media ada arteri renalis. Lalu di posterior ada pelvis renalis. Ini nanti urin-urin yang udah disaring dari darah di dalam ginjal bakal keluar lewat sini. Lalu untuk struktur internalnya, pertama terdiri pada cortex renalis. Pertama ada columna renalis bertini, yaitu struktur di antara piramida renalis. Jadi ini piramida renalis. Terus ada
columnar renalis seperti ini yang membatasi piramida renalis. Lalu ada arcus verticalis, yaitu lengkungan yang menghubungkan antar columnar renalis. Selanjutnya di medula renalis ada pyramidalis renalis, yaitu massa berbentuk konus. Lalu ada papilla renalis, yaitu apex dari medula renalis menghadap sinus renalis. Lalu ada foramina papillaria, yaitu lubang-lubang di ujung papilla renalis dan sebagai muara ductus papillaris seperti ini. Lalu ada calyx minor. Calyx minor yang ini merupakan masing-masing terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis. Lalu calyx major ini adalah gabungan dari si calyx minor ini. Jadi calyx minor akan masuk ke calyx major atau calyx majoris kalau jamak. Lalu ada pelvis renalis, yaitu gabungan dari calyx major yang akan menjadi ureter. Sedangkan untuk sinus renalis sendiri adalah blepharian hilus. Lalu untuk vaskularisasinya, jadi fase arteriosa yang menuju ren adalah arteri renalis. Pertama dari jalannya jadi aorta abdominalis tinggi vertebra lumbalis 1 sampai vertebra lumbalis 2, lalu masuk ke arteri renalis extra et sinistra, lalu masuk ke ramus anterior et posterior, ramus anterior dan posterior yang ini. Lalu masuk lagi ke arteri lobaris atau ramus primaries, masuk ke pyramidalis renalis, lalu masuk ke arteri interlobaris yang ini, lalu masuk lagi ke arteri arcuata yang ini, lalu masuk lagi ke arteria interlobularis, ini arteria interlobularis, lalu akan jadi glomerulus, masuk ke glomerulusnya itu yang berhubungan dengan kapsula pomen, membentuk corpusculum malpighi untuk difiltrasi menjadi urin. Darahnya difiltrasi jadi urin, dan sebagian kecil darah nggak difiltrasi tapi mengalir di glomerulus menuju arteria efferent glomeruli, lalu berakhir di arteri rekta yang berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Untuk inervasinya sendiri terdiri dari plexus renalis yang berhubungan dengan plexus fascicularis. Pertama, simpatic afferentnya oleh nervus splenici thoracici, lalu simpatisnya oleh nervus spleniccus major et minor, dan untuk parasimpatisnya oleh cranial nervus 10 atau nervus vagus. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.